Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah imla yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan terakhir tentang penulisan hamzah. Ya, tentang penulisan huruf hamzah. Yaitu penulisan huruf hamzah yang ada di tengah kata. Ditulis sendirian. Ya, karena penulisan hamzah yang ada di tengah kata itu ada yang ditulis di atas alif, ya, ada yang ditulis di atas waw, dan juga ada yang ditulis di atas ya. Dan yang keempat ini adalah yang ditulis di atas garis atau istilahnya ditulis sendirian, bukan di atas alif, bukan di atas wawu, bukan pula di atas ya atau nabrah, tapi di atas garis atau ditulis sendirian. Maka hamzah di tengah kata ditulis sendirian itu apabila yang pertama hamzah tersebut di fathah. Ya, maksudnya harokatnya fathah ya. Dan dia terletak sesudah huruf mad. Dan huruf madnya catatannya selain huruf ya. Huruf madnya selain huruf ya. Contoh tasa ala, ini kan hamzahnya ditulis sendirian. Ya, karena dia berfathah dan terletak setelah huruf mad. Selain ya, dalam hal ini adalah huruf alif. Ya, muru atun, ini kan hamzahnya tertulis sendirian. Terletak setelah huruf mad berupa wawu. Kemudian samau alu. Ini juga misalnya tertulis sendirian karena terletak setelah huruf mad berupa wawu. Kita lihat catatan kaki nomor 24 dan 25. Ya. Tadi nomor 24 disebutkan ya bahwasannya hamzah yang di fathah tersebut terletak sesudah huruf mad selain ya. Dengan kata lain, hamzah yang di fathah terletak sesudah alif. Dengan kata lain, hamzah yang di fathah itu terletaknya setelah alif atau sudah alif. Contoh tadi ada tasala atau sesudah wawu seperti pada muru'ah tadi. Kemudian ya untuk catatan kaki nomor 25 ya tadi ada samau al atau Samuel ya, samau alu atau Samuel. Ini merupakan nama Ibrani. Hamzahnya terletak sesudah wawu lin yang bersukun ya, bukan wawu mad ya. Jadi untuk mau al ini terletak setelah wawu lin bukan wawu mad karena sebelum wawu harokatnya fathah gitu. Nah, itu sebagai catatan saja. Ya, ini kriteria yang pertama ya. Kemudian kriteria yang kedua, yang mana hamzah itu ditulis sendirian, hamzah yang di tengah kata ditulis sendirian, yaitu huruf sesudah hamzah adalah alif isnain. Ya, ketika huruf setelah hamzah berupa alif isnain. Alif yang menunjukkan dua. Dan tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Artinya sifat hurufnya itu
adalah huruf yang memang tidak bisa disambung ya dengan huruf sebelumnya. Ya, contoh juz'ani, gitu kan? Ya, contoh juz'ani. Hamzahnya kita lihat terletak tertulis sendirian ya atau di atas garis. Kenapa? Karena setelahnya adalah ada alif isnain ya. Dan dia huruf za itu kan punya sifat nggak bisa disambung, iya nggak? Huruf za disambung gimana kan nggak bisa. Sehingga apabila memungkinkan disambung dengan huruf sebelumnya, hamzahnya itu jadinya ditulis di atas ya, gitu. Kan sendirian lagi, tapi di atas ya. Contoh, khoto ani, hamzahnya ditulis di atas ya atau nabroh karena apa? Karena huruf to itu punya sifat dia bisa disambung. Beda dengan huruf za, dia nggak bisa disambung, maka dia ditulis sendirian yang juz'ani. Tapi yang khoto'ani, hamzahnya ditulis di atas nabroh atau ya. Ya. Di sini diberi penjelasan dan hamzah di fathah serta terletak sesudah huruf sahih yang disukun. Ya, hamzahnya terletak setelah huruf sahih. Huruf sahih itu ya selain alif, wawu, dan ya. Dan huruf sahihnya disukun. Juz'ani za itu namanya huruf sahih. Khoto'ani to namanya huruf sahih. Bedanya kenapa yang juz'ani di atas ditulis sendirian, khoto'ani ditulis di atas ya. Alasannya yang juz'ani karena huruf sebelum hamzah itu tidak bisa disambung. Sedangkan khoto'ani huruf sebelum hamzah punya sifat bisa disambung. Itulah kriteria tentang kapan ya hamzah yang ada di tengah kata ditulis sendirian. Ya, nggak banyak ya kriterianya, cuma dua. Yang pertama hamzahnya di fathah dan terletak sesudah huruf mad, huruf madnya selain ya. Dan yang kedua, huruf sesudah hamzah adalah alif isnain dan tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Hamzahnya tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya juz'an ini. Itulah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan berkaitan dengan pelajaran imla pada pertemuan kali ini. Kita lampirkan seperti biasa yaitu kaidah qaidah dasar ya, kaidah dasar. Ya, pada pertemuan kali ini yaitu tentang cara menulis huruf ro dan tentunya sama dengan ro adalah z. Ya, bedanya cuma apa? Cuma titik saja ya. Adapun cara nulis huruf ro dan z itu sama, gitu ya. Ya, sehingga kita jadikan satu di sini. Dan di situ ada dua bentuk. Nah, kita pada pertemuan kali ini yaitu bentuk yang pertama, ya, ro dan za huruf bentuk yang pertama. Ya, kaidah atau ciri huruf ro dan za yang benar yaitu ditulis dengan tiga tarikan garis lengkung. Ya, benar tiga ya, tiga tarikan garis lengkung ini yang pertama, ini tarikan kedua, ini yang ketiga. Ya, namun di sini seperti jadi satu ya satu, langsung dua. Lalu keduanya di sini, lalu ketiganya ke sini. Itu gambarannya. Ya, ya, jadi ini yang pertama ke sini, yang keduanya yang ke sini, nah, yang ketiganya yang ke sini. Za juga sama ya, za ya sama dengan roh. Yang pertama dari sini ke sini, kemudian yang kedua dari sini ke sini, yang ketiga yang sampai ke ekornya ke sini. Bedanya za ada titiknya. Gitu. Ya, dan di sini sudah diberikan caranya ya, urutannya. Yang pertama ini seperti ini, tinggal melengkapi titik-titik yang ada itu, ini untuk huruf pro. Nanti yang keduanya yang ke sini, dan yang ketiganya agak naik sedikit ya. Ya, karena tarikan pertama
Nah, ditulis dengan 3 tarikan garis lengkung tadi ya. Tarikan pertama seperti permulaan huruf ba. Ini. Tarikan pertama seperti permulaan huruf ba. Ini yang pertama ke sini. Ini kan seperti huruf ba. Ketika kita nulis huruf ba, ini tarikan pertamanya seperti ini. Tarikan kedua ke arah kiri, miring ke bawah. Ya, ke arah kiri seperti ini, miring ke bawah. Nah, di sini ini yang kedua ya. Sedangkan tarikan ketiga ke arah kiri sedikit naik ke atas. Sedikit ini naik ke atas. Nah, gini. Ya, jadi satu, duanya ke sini, tiganya ke kiri, sedikit naik ke atas. Ya. Hingga bagian atas dari huruf ro ataupun za itu di atas garis buku. Ya, bagian atas ini misalnya garis. Ya, kita lihat yang garis ini. Ya, bagian pertama di atas garis buku. Ya. Kemudian setengah badan dan ekor di bawah garis buku. Ya, ini yang seperti huruf ba di atas, kemudian yang ke bawah ini di bawah garis buku. Ya, karena yang namanya penulisan di dalam huruf hijaiyah itu seakan-akan di situ ada garis. Diniatkan itu seperti ada garis gitu, meskipun ini ya, meskipun seperti ini tanpa garis, niatnya itu seperti ada garis gitu. Garisnya di sini. Ya. Jadi ada istilah di atas garis, di bawah garis, di atas garis, di bawah garis itu karena hakikatnya seperti ada garis. Ya. Meskipun bukunya misalnya tanpa garis, ya seperti ada garisnya. Ya. Apalagi kalau ada garisnya ini lebih mudah. Ini contoh yang pakai garis. Ini penulisan huruf ro dan bagian yang keduanya itu. Ini mudah ya, tinggal diisi saja. Kemudian melengkapinya secara lengkap ya. Jadi ketik yang ada satu, dua, tiga, tiga sama satu, dua, tiga. Demikian juga ya huruf za sama dengan ro ya, tinggal dilengkapi. Nah, ini huruf za. Ini adalah cara menulis huruf ro dan za bagian atau bentuk yang pertama. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.